Malam hari, ini di tahun 1962 terlihat seorang pria bernama Tony Vallelonga sedang bekerja di salah satu klub malam terbesar di kota New York. Tony ini bekerja sebagai seorang pelayan, sekaligus petugas keamanan. Saat berjaga, Tony melihat ketua gangster terkenal di kota New York masuk dan menitipkan topi kesayangannya di penitipan barang, karena syarat untuk masuk ke dalam klub tersebut tak boleh memakai topi. Saking sayangnya sama topi, dia bahkan sampai mengancam akan membakar klub ini jika topinya sampai hilang. Dari kejauhan Tony yang mendengar ancaman itu pun dapat ide jahat. Ketika si ketua gangster ingin pulang dan meminta topinya lagi, dia marah. Waktu penjaga barang bilang kalau topinya telah hilang. Sambil emosi ketua gangster kembali mengancam membakar klub tersebut, bila sampai besok pihak klub masih juga belum menemukan topinya. Mendengar ancaman barusan, pemilik klub terpaksa menutup klubnya sementara waktu hingga masalah ini selesai. Saat tahu tempat kerjanya tutup akibat ulahnya Tony merasa bersalah. Ia lalu pergi menemui ketua gangster di suatu bar untuk mengembalikan topinya, sambil bercerita kalau dia merebut topi itu dari seorang pencuri. Namun sayang si pencuri berhasil lolos. Tony kemudian meminta agar ketua gangster mau memaafkan pemilik klub tempatnya bekerja. Ketua gangster yang mengira Tony adalah seorang pahlawan sebagai ucapan terima kasih dia pun memberi Tony uang. Paginya Tony pulang ke rumah ganti baju dan tidur, di sana dia tinggal bersama sang istri yang bernama Dolores, serta kedua anaknya. Sore hari saat bangun, Tony melihat Dolores membuatkan minum untuk dua tukang pipa kulit hitam yang sedang memperbaiki keran air di rumahnya. Setelah dua tukang kulit hitam tersebut pergi, Tony langsung membuang gelas bekas mereka karena jijik. Pada tahun 1962 itu, rasisme di Amerika masih sangat parah. Belum ada undang-undang tentang kesetaraan manusia dan orang-orang kulit putih masih menganggap orang kulit hitam derajatnya lebih rendah dari mereka. Termasuk Tony, dia juga merasa tak sudi jika harus minum di gelas bekas orang kulit hitam. Kini klub tempat Tony bekerja masih tutup gara-gara sang pemilik trauma dengan ancaman ketua gangster kemarin. Tony pun resmi menganggur. Siang itu Tony dapat telepon dari kenalannya. Di telepon dia ditawari pekerjaan untuk menjadi supir pribadi seorang pianis terkenal bernama Don Shirley atau biasa dipanggil Doc. Mendengar tawaran tersebut, Tony tertarik lalu meminta alamat rumah Doc. Keesokan harinya, Tony datang ke rumah Doc. Ketika mereka bertemu, Tony terlihat bingung, ternyata Doc adalah orang kulit hitam. Selain berkulit hitam, gaya berpakaiannya juga aneh, bahkan sikapnya pun aneh. Doc di situ memakai baju kuning cerah dengan kalung emas, kemudian duduk di singgasana seperti Raja Sunda Empire. Doc memberitahu bahwa dia berencana melakukan tur keliling Amerika selama 8 minggu. Karena itulah dia butuh sopir, sekaligus orang yang bisa mengurus jadwal perjalanannya, yang bisa mencuci, serta menyetrika baju-bajunya juga dengan bayaran $100 per minggu. Namun Tony menolak, ia tak sudi bila harus menjadi pelayan orang kulit hitam. Prinsip Tony sangatlah kuat. Dia adalah orang yang memegang teguh prinsipnya, apapun yang terjadi. Tapi waktu Doc naikin bayarannya jadi $125 per minggu, Tony langsung setuju. Hari tur pun tiba. Pihak manajemen Doc lalu memberikan kunci mobil pada Tony. Mereka juga memberikan sebuah buku-buku berjudul Green Book. Buku tersebut berisi rute jalan, rekomendasi restoran, serta daftar penginapan yang memperbolehkan orang kulit hitam masuk, dan tugas Tony sebagai supir dimulai. Sepanjang perjalanan, Tony kesal karena Doc selalu melarang-larangnya, mulai dari dilarang makan sambil menyetir, dilarang merokok hingga dilarang bicara. Dari awal Tony sudah tak menyukai orang kulit hitam. Sekarang rasa bencinya jadi bertambah berkali-kali lipat lebih besar gara-gara Doc. Malam hari, mereka tiba di kota Pittsburgh, Pennsylvania untuk tur pertama mereka. Doc bersama dua rekan pengiring musiknya lalu tampil di hadapan para orang kulit putih. Melihat kehebatan Doc bermain piano, Tony langsung terkagum. Ia tak menyangka orang kulit hitam rendahan bisa bermain piano sehebat itu.
Pada tur selanjutnya Tony menyempatkan diri memeriksa piano yang akan digunakan untuk nanti. Ketika dicek pianonya begitu kotor, Tony kemudian meminta salah satu petugas mengganti piano tersebut. Tapi si petugas menolak, dia malah mengatakan kalau piano kotor itu cocok untuk orang kulit hitam seperti Doc. Mendengar ucapan si petugas barusan Tony kesal lalu langsung memukulnya. Selesai pertunjukan mereka berdua pergi ke kota selanjutnya. Seperti biasa Tony kagum menyaksikan permainan piano Doc. Di tengah kekagumannya Tony mulai berpikir kenapa Doc mau tampil menghibur orang-orang kulit putih, padahal mereka selalu merendahkannya. Esok hari di tur berikutnya Doc disambut baik oleh para pengunjung kulit putih, berbeda dari tur sebelumnya. Setelah membawakan satu lagu Doc meminta istirahat, waktu ingin ke kamar mandi panitia melarangnya memakai toilet itu, dan menyuruh Doc menggunakan toilet khusus orang kulit hitam. Doc merasa terhina, ia lalu mengajak Tony pulang sebentar ke penginapan hanya untuk buang air kecil. Saat kembali ke acara Tony bingung, kenapa Doc bisa tersenyum menyapa para orang kulit putih tanpa terlihat sakit hati. Salah satu pengiring musik kemudian memberitahu bahwa ini bukan pertama kalinya Doc direndahkan. Doc sudah terbiasa, bahkan bisa dibilang sudah terlatih menahan hinaan. Dia juga meminta Tony bersiap-siap karena kedepannya pasti akan ada perlakuan rasis yang lebih parah dari ini. Keesokan harinya, Tony menyempatkan diri menulis surat untuk sang istri. Ketika Doc membacanya, dia mengatakan kalau tulisan Tony jelek. Doc lalu membantu menulis ulang dengan kata-kata yang dirangkai seromantis mungkin. Dari momen itulah mereka berdua mulai akrab. Saat surat Tony sampai, Dolores pun tersentuh membacanya. Besok hari Tony bersama Doc sampai di salah satu hotel kota Memphis. Waktu mau masuk ke dalam, Tony kebetulan bertemu dua temannya. Melihat Tony bekerja untuk orang kulit hitam, kedua temannya bingung, mereka mengira Tony sedang kekurangan uang. Salah satu temannya lalu menawarkan Tony pekerjaan, namun dengan sopan Tony menolak tawaran tersebut. Malam hari Tony dapat telepon dari temannya tadi. Di telepon itu Tony diajak ketemuan di bar. Pas keluar kamar ternyata Doc juga ada di luar karena mengira Tony berencana menerima pekerjaan dari temannya tadi. Doc pun menaikkan gaji Tony 2 kali lipat, asalkan Tony tetap menjadi asistennya. Tony kemudian mencoba menenangkan Doc. Ia meyakinkan kalau saat ini Tony hanya akan bekerja dengan Doc hingga tur selesai, dan berjanji tak akan menerima tawaran pekerjaan dari tempat lain meski ditawari bayaran tinggi. Alasan kenapa dia ingin bertemu kedua temannya itu hanya untuk minum-minum aja. Mendengar ucapan Tony barusan Doc lega. Sepulangnya dari bar Tony mengajar Doc mengobrol di lobi hotel. Di sana Doc menceritakan awal mula dia bisa menjadi pianis terkenal seperti sekarang banget. Dulu ketika sedang bermain piano di sebuah bar, seorang pianis kulit putih menyukai permainannya pianis tersebut. Lalu memberikan pekerjaan di salah satu perusahaan rekaman untuk bermain musik klasik. Musik asli orang kulit putih. Sejak itulah, Doc jadi terus memainkan musik klasik. Tony kemudian menasehati Doc agar mencoba memainkan musik sesuai keinginannya, yaitu musik jazz. Dia memberitahu bahwa sebenarnya yang orang-orang suka dari pertunjukan Doc bukanlah musik klasiknya, tapi karena mereka suka melihat Doc bermain piano. Bagi Tony permainan piano Doc sangat mengagumkan. Mendengar semua support dari Tony, Doc merasa senang, namun bagaimanapun juga dia sudah dikontrak untuk bermain musik klasik. Selesai pertunjukan di kota Memphis, mereka berdua melanjutkan perjalanan tur ke kota berikutnya. Di tengah perjalanan, mobil Tony diberhentikan dua orang polisi. Salah satu polisi lalu menyuruh Tony keluar, kemudian terus menginterogasinya. Mereka menganggap Doc sebagai buronan gara-gara dia berkulit hitam, dan mengira Tony adalah kaki. Mereka berdua ditangkap. Dalam kantor polisi, Doc berusaha bertanya kenapa dia juga ikut di penjara. Padahal dia nggak salah apa-apa. Sayangnya tak ada satupun polisi yang mau menjawab pertanyaan Doc. Dengan kesal Doc mengancam akan menuntut pihak kepolisian jika dia tak diizinkan menelepon pengacaranya. Mendengar ancaman tersebut, para polisi akhirnya mengizinkan untuk menelpon. Tak lama kemudian terlihat kepala polisi sedang menjawab telepon dari seseorang sambil ketakutan. Ia terus meminta maaf dan janji segera membebaskan Doc.
melihat si kepala polisi ketakutan. Tony penasaran siapa sebenarnya orang yang Dok telepon tadi. Setelah bebas, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di situ barulah Dok bercerita kalau akibat ulah Tony, dia sampai harus minta bantuan pada adik Presiden Amerika Serikat yang sekarang menjabat sebagai Dewan Kejaksaan Agung, hanya untuk membebaskan mereka berdua dari penjara. Mendengar cerita barusan, bukannya minta maaf, Tony malah ketawa. Awalnya semua terdengar seperti obrolan biasanya, hingga saat Tony berkata bahwa Dok adalah seorang sultan bergelimangan harta, tinggal di rumah mewah serta memiliki hidup sempurna. Seketika Dok marah lalu turun dari mobil. Tony yang bingung, kemudian bergegas mengejarnya dengan emosi. Dok mengatakan kalau Tony tak tahu apa-apa soal kehidupannya, meski tinggal di rumah mewah, namun selama ini sendirian Dok dipenjara oleh orang-orang kulit putih yang telah membayarnya untuk menghibur mereka. Mereka memang menghormati Dok di atas panggung, tapi waktu konser berakhir semua orang kulit putih kembali memperlakukan Dok sama seperti mereka menghina para orang berkulit hitam lain. Dok kesepian, tak ada satupun orang kulit putih yang mau menjadi sahabatnya, bahkan orang kulit hitam juga menjauhi dia karena menganggap sifat Dok mirip dengan orang kulit putih. Dari dulu Dok selalu sendirian, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa saudara. Mendengar curahan hati sang pianis itu, Tony hanya bisa terdiam selama ini. Dia iri kenapa orang kulit hitam rendahan, seperti Dok bisa punya banyak uang padahal kerjanya cuma main piano aja, sementara Tony harus bekerja keras banting tulang demi menghidupi keluarganya. Dari cerita Dok barusan, Tony sadar setinggi apapun jabatan atau sebanyak apapun harta yang orang kulit hitam miliki, hidup mereka tetap jauh lebih berat dibandingkan Tony. Setelah puas meluapkan isi hatinya, Dok kembali ke mobil mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan. Esok hari sampailah mereka di tujuan akhir tur, yaitu restoran elit di kota Birmingham. Di sana lagi-lagi Dok dapat perlakuan rasis manajer restoran, memberikannya ruang tunggu di dalam gudang dekat dapur, sedangkan kedua pengiring musik Dok justru disediakan ruang tunggu pribadi mewah. Melihat perlakuan itu Tony cuma bisa istighfar. Di dalam restoran, saat Tony sedang makan malam, dua pengiring musik Dok datang, duduk bersama Tony. Salah satu pengiring musik itu lalu bercerita, bahwa sebenarnya tanpa perlu mengadakan tur keliling Amerika ini Dok sudah memiliki banyak uang. Alasan kenapa dia membuat tur ini adalah untuk membuka hati seluruh masyarakat kalau orang kulit hitam berhak diakui, dan diperlakukan setara. Tak lama kemudian, Dok menyusul masuk ke dalam restoran. Waktu mau bergabung bersama mereka, dia diusir keluar. Si pelayan menjelaskan di sini orang kulit hitam tak boleh masuk. Tony lalu mencoba bernegosiasi pada manajer restoran untuk memperbolehkan Dok makan di dalam, malam ini aja, tapi si manajer tetap tak mengizinkan. Sebagai permintaan maaf, manajer akan menyiapkan sebuah meja di taman belakang agar Dok bisa makan di sana. Dok pun menolak, sambil mengancam akan membatalkan konsernya di restoran tersebut, jika dia tak diizinkan makan di dalam bersama orang kulit putih lain. Mendengar ancaman Dok barusan, si manajer kemudian mengajak Tony bicara empat mata. Dia berusaha menyogok Tony agar mau membujuk Dok makan di luar. Baginya mengizinkan satu orang kulit hitam makan di dalam restoran sama aja seperti mengizinkan monyet makan pisang di atas piring emas. Ketika Tony mau nonjok tuh bocah, Dong datang lalu menyuruhnya berhenti. Dok berkata kali ini dia akan menuruti saran Tony. Bila Tony ingin melihatnya tampil, maka Dok bersedia makan di luar. Namun jika Tony tak mau, maka Dok akan membatalkan konser tur terakhirnya. Mendengar itu, Tony begitu sedih. Ia akhirnya sadar sesulit apa kehidupan yang selama ini Dok jalani. Setelah mempertimbangkan semuanya, Tony memutuskan untuk pergi dari sana dan membatalkan konser tur terakhir mereka. Saat pulang, Dok mengajak Tony makan di sebuah bar khusus orang kulit hitam. Selesai makan, seorang pelayan bertanya kenapa mereka berdua memakai jas, padahal cuma mau makan di bar aja. Tony di situ menjelaskan kalau Dok adalah seorang pianis terkenal, harusnya sekarang dia tampil di restoran mewah, tapi ia lebih memilih makan di bar ini karena makanan di sana enak. Mendengar bar kecilnya dipuji, sang pelayan merasa tersanjung. Ia kemudian meminta Dok bermain piano dan menghibur seluruh pengunjung. Sebagai bayaran makanannya, semua orang terlihat sangat menyukai penampilan Dok. Bahkan para personil band di bar tersebut sampai mengajak duet bareng mereka.
dan untuk pertama kali dalam seumur hidupnya Doc merasakan bagaimana rasanya bersenang-senang tanpa harus berpura-pura tersenyum. Selesai bersenang-senang, Doc dan Tony pun pulang. Di malam Natal ini banyak sekali hal baik yang mengubah cara pandang mereka berdua tentang arti kehidupan. Di tengah jalan, terjadilah badai salju ketika Tony ingin mencari penginapan terdekat. Doc untuk menolak, ia mengatakan bahwa Tony harus sampai di rumah malam ini juga, untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Doc kemudian menyetir menggantikan Tony setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka berdua akhirnya sampai di depan rumah Tony. Tony pun mengajar Doc masuk ke dalam menemui keluarganya. Namun, Doc sadar diri dia adalah orang kulit hitam. Kehadirannya pasti akan membuat keluarga Tony merasa tak nyaman. Doc lalu memilih pergi dari sana. Saat tiba di rumah, Doc kembali menjalani kehidupan seperti semula. Hidup kesepian tanpa keluarga. Tanpa seketika dia teringat ucapan Tony, bahwa Doc punya pilihan, ia bebas melakukan hal apapun yang dia suka, walau hanya hal-hal kecil. Doc lalu memutuskan pergi ke rumah Tony, sementara di rumah waktu sedang makan malam bersama keluarganya. Tony mendengar suara ketukan pintu, ketika dibuka ternyata teman Tony datang berkunjung. Saat ingin menutup pintu, dia kaget melihat Doc ada di luar. Tony sangat senang sang sahabat akhirnya mau datang. Ia kemudian mengenalkan Doc pada keluarganya dan tanpa diduga seluruh keluarga Tony bisa menyambut hangat kehadiran Doc. Keluarganya yakin Doc pasti adalah orang baik, karena telah berhasil mengubah Tony yang dulu membenci orang kulit hitam, sekarang justru malah bisa berteman baik dengan Doc. Istri Tony lalu memeluk Doc sambil mengucapkan terima kasih sudah membantu Tony menulis surat cinta untuknya. Kini tujuan Doc telah tercapai, ia berhasil mengubah hati orang kulit putih, meski hanya keluarga Tony. Film pun berakhir.